Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul semua melalui virtual dalam agenda diskusi kelompok kita untuk tugas ketiga. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai diskusi mungkin bisa langsung dipandu oleh Bapak Lukman Hadi. Kepada Bapak Lukman Hadi, waktu dan layar kami persilahkan, Pak. Monggo, Pak. Cek. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar, Bu? Halo? Mic-nya kurang keras, Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, guru hebat, ya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tugas ketiga, yaitu inovasi pembelajaran selama praktikum. Jadi nanti harapannya nanti kita akan melakukan diskusi yang interaktif. Nanti monggo kalau ada masukan silakan, nanti bisa menekan tombol raise hand. Oke, supaya yang kita laksanakan ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang berkah, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok yang akan dipimpin oleh Ibu Ferry. Tempat dan waktu kami aturkan. Monggo, Bu Ferry. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Lukman. Kita santai aja, Pak, ya. Karena ini memang butuh diskusi benar ini, Pak. Karena memang ini materinya kalau menurut saya lumayan berat ini, Pak. Saya coba sebentar, Pak. Saya coba pakai Monggo Pak Lukman, silakan Pak Lukman, pembahasan kita bisa mulai. Saya sambil mau share screen layar untuk kerja ini, lagi coba. Belum kelihatan, Bu, share screen-nya, Bu. Iya, makanya saya lagi mencoba sebentar. Langsung di ini aja mungkin ya, kita slide aja ya. Sudah kelihatan ya Pak ya? Oh, sudah, Bu. Sudah kelihatan. Gimana ini kita teknisnya? Mungkin saya tugasnya Dengan copy tuh. aja, Bu. Judulnya di copy dulu, Bu, di situ, di layar. Oke, Pak. Inovasi pembelajaran apa tadi? Tadi inovasi praktikum di masa pandemi ya. Inovasi praktikum. Ya udah kelihatan ya Pak ya? Sudah, Bu.
Mungkin dasar teorinya dulu, Pak. Kita mengajunya ke 8 step itu ya, langkah. 8 step itu ya. Oke, monggo Bapak Ibu. Monggo, Pak. Ya. Bu Ferry, mohon maaf Bu Ferry. Oke. Ya. Ya, gimana, Pak? Ini kan inovasi praktikum di masa pandemik ya Bu Ferry ya. Nah mungkin kita Betul. semuanya punya pengalaman sendiri-sendiri di sini karena berkaitan kita kan yang mungkin ngajarnya berbeda-beda. Nah mungkin nanti bisa kita saja secara spesifik. Ya. Spesifik maaf temanya itu. Nah karena mungkin ada perusahaan berbeda-beda. Ini nanti kita ambil spesifik aja untuk temanya itu tema pada saat praktek apa gitu. Ya. Nanti kan lebih mudah karena mungkin nanti kan di situ ada seperti rencana apa itu ada nilai alat implementasi rencana seperti mencari ide-ide perbaikan dan sebagainya, sumber-sumber penyebab dan sebagainya itu kan nanti kita butuh untuk alat mungkin seperti mungkin kalau katakanlah kita by proyek gitu kan misalnya mungkin kalau kan kita nggak bisa mungkin secara kita by proyek lah itu kan nanti menjelaskan mungkin penggunaan medianya yang digunakan lalu apa yang nanti yang digunakan mungkin itu. Iya. Iya. Kita tentukan temanya dulu aja. Ya, mungkin kita pertama kali menentukan ya mapelnya ya. Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Janu. Ya, masukannya bagus. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Oke, terima kasih Bu Ferry. Menambahkan keterangan dari Pak Janu, betul. Nanti Bapak Ibu bisa berbagi ini selama praktek gimana nanti yang sudah mungkin atau udah ready nanti bisa tukar resen setelah itu menjelaskan apa-apa yang bisa dijelaskan. Ngoten Bu Ferry nggih. Ya, baik Pak Lukman. Jadi gimana Pak? Apa dimulai dari saya nih? Boleh silakan, monggo Pak Lukman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini saya siapkan ya. Kemarin alhamdulillah sudah membuat praktek baik berupa isai ya terkait dengan apa yang kita bahas sekarang, inovasi praktikum selama pandemi. Memang kalau misalkan pandemi ini cukup signifikan Bapak Ibu ya, atau istilah itu cukup riskan ya dalam pandemi ini. Ini sudah saya buat judulnya yaitu ini pembelajaran virtual laboratori dalam PJJ Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Mungkin mohon izin Bu Ferry, saya mau share screen mungkin boleh. Halo Bu Ferry. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Ini saya share screen nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ya, atau mungkin ada masukan atau gimana ya. Itu nggih? Ya Pak. Nggih. Oke, siap. Mohon izin Bapak Ibu ngapunten. Saya share screen. Oke, ini.
Sudah kelihatan Bu Ferry? Ya, sudah Pak. Kelihatan ya? Oke, saya mulai. Bapak Ibu, ini yang sudah coba saya terapkan kemarin, alhamdulillah ini ya, ikut diklat sama perlombaan, alhamdulillah juara 3 Bapak Ibu. Bukan juara 1 tapi juara 3. Maaf. Ini saya share pembelajaran virtual laboratory. Nah, yang dimaksud dengan virtual laboratory ini Bapak Ibu, ini latar belakangnya ya. Lah ini pandemi COVID, ini saya singkat. Nah ini pembelajaran jarak jauh, ini juga ya. KBM ini latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakang kita melaksanakan virtual laboratory dengan metode ini. Nanti apa saya kirim nanti Bu Ferry ya, enggak apa ya? Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Boleh Nanti, dikirim. Ya, nanti saya dengan nanti Ya. yang mila-mila biar cepat. Nah ini Bapak Ibu. Ini pelajaran ini Bapak Ibu. Jadi kronologinya ini anak-anak belum paham. Nah, belum paham materi yang diajarkan oleh gurunya akibat dari pengurangan memang real di SMK ini. Pembelajaran tatap muka ini harusnya wajib Bapak Ibu. Lah, kenapa kok wajib ini Bapak Ibu? Kalau menurut hemat saya ya Bapak Ibu ya, nanti mau dikoreksi kalau salah. Pembelajaran praktikum itu kalau menurut saya itu yang Audionya putus-putus ya? Halo? Bukan yang cocok, melainkan blended learning Bapak Ibu. Jadi kombinasi antara tatap muka dan online. Ini harus jalan. Kalau misalkan pakai daring, praktek, ya memang kesulitan. Nah, ya. Jadi ini keluhannya. Tidak memiliki HP, terus materinya rumit, terus gerakan literasinya juga kurang, dan lain sebagainya. Harapannya apa? Harapannya ini Bapak Ibu. Melatih kreativitas kolaborasi antar guru siswa dengan mengedepan protokol kesehatan. Nah ini. Untuk mata pelajaran ini saya ajar itu robot follower atau di Mapel itu sistem pengendali robotik. Nah, ini ya Bapak Ibu aplikasinya menggunakan blended learning Bapak Ibu. Jadi kombinasi antara Pak Lukman, dalam kalau itu penjenengan konsepnya sudah jadi, apakah tidak lebih baik kita langsung aplikasikan di dalam 8 langkah itu saja? Karena kan ternyata ini proses jenengan sudah jenengan lalui dan jenengan sudah kuasai materinya. Kalau memang teman-teman setuju kan ini tinggal diaplikasikan melalui 8 langkah itu. Nanti kita saling support di dalam 8 langkahnya. Oh, monggo. Tapi tadi menurut Bu Ferry ini kita coba Pak. Mungkin selain saya kan nanti bisa Bapak Ibu yang lain mungkin itu maksudnya Bu Ferry. Ya, artinya begini Pak Lukman. Kalau Pak Lukman kan memang sudah punya data yang tersedia ya. Artinya ini memang sudah menjadi tulisan dari Pak Lukman. Jadi kalau memang kita menggunakan ini, kita sudah ada bahannya. Betul kata Pak Fajar. Jadi kita nanti tinggal mengaplikasikan langsung ke 8 step atau 8 langkah. Nah, mungkin dari Pak Lukman sudah punya usulan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada juga yang memiliki usulan untuk pertama kali kita menentukan tema dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu lainnya ada usulan juga. Pak Lukman sudah punya satu makalah yang memang bagus. Nanti kita bisa eksplor, kita aplikasikan ke 8 langkah inovasi tersebut. Mungkin untuk Bapak Ibu lainnya ada usulan tema atau idenya? Baik Bu Ferry, maaf ya. Sebenarnya ya, silakan. Ya, Pak Lukman ini sudah bagus, cuma kan ini lebih baik yang itu aja dulu kita pakai dulu. Yang jelas temanya yang jelas ini pasti blended learning, itu aja temanya itu tentang praktikum blended learning. Nah itu Pak, nah itu aja tema yang kita angkat. Ya itu. Kalau tentang blended learning. Ya, blended learning itu tidak hanya pembelajaran ini, tapi juga
Di praktikum juga bagus. Jadi project juga bisa menggunakan blade learning juga. Itu Pak. Oke. Nah, Ya, terima kasih yang Pak 50-an ini Ibu. bisa diangkat lagi lebih bagus seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih untuk apa namanya, untuk sudah ditambahi. Jadi ini Bapak Ibu, tingkat keberhasilan ini Bapak Ibu. Jadi sebelum VL sama sudah VL. Ini saya sungkan kepada Bapak Ibu, atau mungkin ada yang lain, monggo. Kan saya menambahkan diri, kalau pakai ini ya monggo. Kalau pakai yang teman-teman mungkin ada yang lain, monggo. Gimana Bu Ferry? Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada usulan. Kalau saya jujur Nah, Pak, saya tidak ada dulu. usulan. Apa ini saya stop dulu? Ya, di stop share screen aja dulu Pak, di stop dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada masukan lainnya. Monggo. Kalau saya memang jujur Pak, saya tidak ada gambaran. Memang ya selama ini setahun belakangan ini ya kita lebih ke apa namanya curi-curi ya Pak ya. Memang sebenarnya tidak boleh, tapi juga kenyataannya kita juga tetap mengumpulkan anak-anak walaupun itu modelnya juga rolling. Artinya memang kita batasi betul yang berada di bengkel seperti itu. Bu Ferry, Iya Pak. monggo ditawarkan aja ke teman-teman. Monggo Bapak Ibu, ya silakan. Ditawarkan Ada aja. usulan tema Lain atau yang sudah punya pengalaman. ada pengalaman yang lain, monggo kita persilakan. Pak Janu. Terima kasih Bu Ferry kesempatannya. Ya. Mungkin tema dari Pak tadi Pak Lukman udah bagus ya Bu, untuk mungkin nanti diekspor lagi. Memang kita lebih cepatnya mungkin karena sudah ada salah satu dari teman kita Pak Lukman sudah mengadakan penelitian. Saya rasa itu kan sudah dikaji secara ilmiah. Nah, mungkin kalau yang lain, kalau saya jujur memang belum saya buat seperti Pak Lukman, narasi dan sebagainya, cuma dari pengalaman saja yang saya pakai. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ada yang lain, teman-teman guru yang di situ sudah seperti Pak Ferry, sudah dinarasikan sebuah bentuk ilmiah, itu kan nanti sebuah bagus mendasari lah. Monggo yang jelas, kalau saya sekarang cepat aja kita temukan tema. Kalau memang sudah yang lain mungkin ada udah siap, silakan nanti diekspor saja. Kita bandingkan mana yang nanti bisa kita pakai untuk semuanya. Tapi kalau belum ada mungkin secara narasi seperti Pak Ferry, saya sarankan mendingan Pak Lukman, mendingan kita pakai punya Pak Lukman saja. Lalu mungkin kita sedikit modifikasi sehingga semuanya ini bisa dipakai untuk semuanya. Prinsipnya kan pembelajaran yang digunakan, jadi metode pembelajarannya. Masalah itu nanti temanya diaplikasikan ke kita sesuai dengan jelas nggak apa, tapi metodenya yang digunakan itu aja. Nah, tema kita tentukan langsung 8 langkah itu kita jalankan dengan slide-slide Bu Ferry tadi. Setelah tema kita tentukan langkah berikutnya apa, dan berikutnya sampai nanti 8 langkah itu tercapai. Hari ini ringkes saja, nanti kalau mungkin kurang baik kita rapikan di kesempatan waktu sebelum nanti deadline-nya gitu Bu Ferry. Saya sepakat dengan punya Pak Lukman karena sudah dinarasikan dengan baik secara ilmiah, tinggal kita nanti memodifikasi aja temanya. Jadi model pembelajaran dipakai, temanya hari ini punya Pak Lukman gitu aja kalau saya. Ya. Terima kasih Bu Ferry. Ya, baik. Terima kasih Pak Janu. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah sepakat? Pak Cecep, monggo Pak Cecep. Monggo Pak Cecep. Bu Ferry. Silakan Pak Cecep. Ya, Pak. Berarti setelah ini saya kirimkan ke jenengan filenya ya. Iya, iya Pak. Jadi jenengan saya kirim ke jenengan, nanti jenengan yang kelola atau kurang lebihnya lah nanti jenengan. Atau dimodifikasi step-stepnya. Monggo Pak Cecep, silakan. Masih di mute Pak, speakernya. Ya. Ya Bu, mohon maaf di sini lagi hujan besar. Oh iya. Saya kurang jelas ini kalau dengarnya. Oke. Ini saya mengikuti saja Bu ya. Pertama dari kita ini anggota yang
hadir di sini kan ada 8 orang ya. Kebetulan di kompetensi keahlian saya di teknik kendaraan ringan itu, ya seperti kita ketahui bersama, kalau untuk inovasi pembelajaran praktikum itu, ya kayaknya inovasinya harus apa gitu. Karena untuk mencapai maksimum yang diharapkan itu, ya harus praktek gitu. Sedangkan media prakteknya itu sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di tempatnya masing-masing, misalkan di rumah atau seperti apa. Berapa persen sih siswa kita gitu ya yang memiliki kendaraan unit mobil misalkan, belum juga peralatannya kan seperti itu. Sehingga kalau untuk virtual atau inovasi agak kesulitan gitu untuk saya di teknik kendaraan ringan gitu. Barangkali di kompetensi yang lain yang Bapak Ibu di kelompok ini ada yang ini lebih memungkinkan nih untuk inovasi, misalkan seperti di multimedia atau di komputer jaring atau seperti apa gitu. Nah itu sama dengan Bu Ferry, kalau saya untuk temanya apa gitu untuk dikaitkan dengan mata pelajaran atau kompetensi saya itu agak kesulitan gitu ya, agak kesulitan gitu, dengan tadi medianya yang harus kita laksanakan, dan selama ini yang kita lakukan ya tetap gitu, kita virtual itu hanya penyampaian materi, hanya video saja kan di situ gitu. Tetapi untuk aplikasinya ketika melaksanakan prakteknya, ya siswa itu dengan di Bandung seperti ini sekarang lagi zona merah gitu, itu digilir tetap gitu. Ada satu hari itu misalkan berapa orang tetap Iya, baik. datang ke workshop gitu seperti itu Iya, Bu. baik, Jadi baik, Pak. saja cuma dari kompetensi lain atau dari kesalahan tadi dari Pak Lukman yang sudah memaparkan ini materinya, nah tinggal nanti bagaimana kalau ada yang kita bisa uh, kasih masukan itu saja Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Cecep. Baik Ya, Bapak Ibu, sepertinya kita sudah merumuskan satu keputusan. Insya Allah kita sepakat semua bahwa memang untuk tema yang kita ambil kali ini adalah tema yang diusulkan oleh Pak Lukman Hadi tentang laboratori virtual pembelajaran jarak jauh. Monggo kepada Pak Lukman, kami persilahkan Pak Lukman untuk eh, mempresentasikan atau kita bagaimana teknis untuk membuat 8 langkahnya, kita bareng-bareng diskusikan bersama. Oke. Ya, izin share screen lagi nih. Pak Lukman, mohon maaf, biar lebih efektif atau mungkin untuk Pak Lukman penjelasannya mungkin nanti langsung mengarah pada 8 anu aja ya Pak, itu 8 langkah tadi biar kami yang di sini lebih paham. Jadi walaupun yang bikin Pak Lukman, paling enggak kami juga sharing pengalaman dengan Pak Lukman. Jadi kenapa Pak Lukman alas dasarnya mengambil tema ini, lalu ada ide seperti ini dan sebagainya. Mohon ya Pak, itu aja Pak Lukman. Terima kasih. Ya, jadi mungkin seperti yang saya tampilkan tadi ya Pak ya. Jadi kita langsung ini, Langsung ke poin saja ya ke Pak. tema. Betul. Pak Fajar Benar. mungkin. Oke, setuju Bu Ferry. Jadi jenengan menampilkan layar PPT-nya, terus Pak Lukman menyampaikan idenya, kita memberikan tambahan atau mungkin melengkapi, biar lebih efektif. Saran ya. Setuju Iya. Pak. Yuk. Benar. Yuk, lanjut Pak, Ya. lanjut Pak. Baik. Biar cepat. Tadi saya hentikan ya. Iya Pak, dihentikan saja. Bapak udah kirim ke ini aja Pak, kita kirim ke grup aja file Bapak. Jadi teman-teman bisa buka semua melalui layarnya masing-masing. Oh, sekarang Sambil, iya di-share di grup aja Pak, makalah Bapak. saya kirim ya. Ya, jadi kita sama-sama merumuskan sesuai dengan 8 langkah itu. Kirim. Sudah Pak Lukman ke grup?
Nanti Pak Lukman sambil bicara, kita sambil membaca. Lalu setelah itu mungkin kalau ada yang mau disampaikan ke Kanu, kita langsung tulis kita aja ya Bu Ferry ya. Ya, sementara saya ketik-ketik aja dulu ya Pak ya. Saya dapat poin-poinnya, nanti baru editingnya. Baik, Pak Lukman. Tadi temanya apa Pak Lukman? Blended learning atau? Kirimkan Bu. Bentar, sinyalnya agak lemot ini. Bentar ya, saya kirim ke grup ya. Ya. Sabar dulu. Sudah Bu, belum? Belum masuk loh Pak. Di grup ya. Mbak, kok nggak ditutup sih, Mbak? Ini loh, bersih kebuka tadi. Oh, iya tuh. Tadi bunyi jalan gitu. Yang bunyi tadi itu. Bukan aku yang bunyiin. Aku yang lagi ada di situ. Belum ya Pak Lukman? Sudah Bu, sudah saya kirim Bu. Sudah masuk kok. Itu sudah itu. Oh ya, ya. Monggo Pun. Berarti ini saya jelaskan langsung ya. Ya. Kita sambil buat Oke. ininya. Itu sudah saya share Bapak Ibu, monggo dilihat. Nanti kalau misalkan ada apa-apa yang saya yang kurang jelaskan, mohon ditambahkan ya. Halo Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke. Ini pembelajaran virtual laboratory. Tadi kan tadi ya latar belakangnya itu apa siswanya apa kurang paham materi dan sebagainya itu nanti jenengan baca sendiri ya. Untuk langkah-langkahnya gini Bapak Ibu. Temanya apa jadi kita Pak ini Pak? Temanya ini apa pembelajaran virtual laboratory dalam pembelajaran Ya. jarak jauh. Judulnya itu aja saya ambil ya. Ya, nanti kan bisa direvisi. Ya. Oke. Tadi langkah 8 langkah ya. 8 langkah itu yang pertama adalah persiapan ya. Ini Pak, di layar sudah saya share screen, menentukan tema dan analisa situasi. Oh sudah. Ya, analisa situasi ini mungkin lebih ke latar belakang ya. Ya, latar belakangnya tadi kan sudah saya sampaikan itu. Ya. Jadi kalau misalkan yang saya jelaskan ini kurang lengkap, nanti jenengan copy Ya, aja ya. punya saya itu jenengan salin di sini ya. Monggo Pak, analisa situasinya. Ya. Ringkasannya bagaimana Pak? Ringkasannya ini anak-anak sulit dalam memahami materi. Ya. Ya. Serta ini apa banyak ditemukan. Ya, terus Pak. Banyak ditemukan untuk anak-anak ini gerakan literasinya kurang. Halo, Pak Lukman. Ya itu Bu. Pak Lukman, ini mapelnya untuk apa Pak? Kompetensi keahlian apa Pak? Kompetensi keahlian mapelnya ini anu Bu, apa namanya? Elektro ya Pak? Ya, teknik elektronika. Elektronika industri. Ya, teknik elektronika industri. Ya. Oh iya. Betul Bu, ditambah di situ Bu, mapelnya apa gitu biar lebih mudah Ya, kita. mapel apa Pak? Mapelnya sistem pengendali robotik. Sistem? Sistem pengendali robotik.
Monggo Pak, dilanjut. Ya. Sulit memahami materi ya. Terus banyak ditemukan literasi digital yang kurang. Nah, ini. Atau sulit dalam melaksanakan gerakan literasi digital. Udah nggih? Ya, Nah, itu apa, Bu? menetapkan Target, target, Pak. Oh, target. Ini melatih kreativitas sama kolaborasi antara guru dan siswa. Sebentar, Pak. Mungkin saya sedikit tanya Bu Ferry. Untuk target Ya. itu apakah tidak sesuai dengan target pembelajaran yang ingin kita capai? Jadi materi yang kita capai itu, Pak Lukman. Dalam artian kita kan ini ada masalah seperti ini COVID. Sementara target dalam pembelajaran ini tidak tercapai, sehingga mungkin metode ini yang harus kita buat gitu loh. Nah, mungkin targetnya itu apakah tidak Capaian disesuaikan pembelajaran itu. pada capaian pembelajaran gitu. Karena ini kan Halo, Pak sudah Jan. pada mapel. Gimana Pak? Halo. Ya Iya, Pak Lukman. Pak, Gimana? monggo Pak Lukman. Ini aja, Pak. Ini kita tulis dulu semuanya apa-apa. Nanti kita koreksi bersama. Biar apa ya? Nggak kepotong-potong lah. Oke, siap-siap. Iya Pak, mohon maaf. Jadi kita uraikan yang kita uraikan apa aja itu nanti kita koreksi bersama. Oke, ya Pak, siap. Oke, Pak. Iya. Kita potong Nanti kita akan selesai nanti. Gitu nggih? ya, monggo Pak. Nanti kita tambahkan tujuan mapel. Lengkapi dulu nanti kita koreksi bersama-sama. Ngoten nggih? Silakan Pak, melatih kreativitas sama kolaborasi. ya. Antara guru dan siswa. Lanjut Pak. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Cukup Pak. Cukup itu aja. Untuk target? Targetnya ya ini ya. Cukup itu dulu aja. Ini dulu ya. Kita Ya, keep dulu ya. Oke. Kita tambahkan bersama-sama. Analisa faktor penyebab menemukan. Nah, ini. Penyebab menemukan ya. Penyebab menemukan. Faktor penyebabnya apa? Pandemi ya. Ya, pastinya. Pandemi. Terus COVID. Iya. Kebiasaan baru, Bu. Apa ya ini? Iya, kebiasaan baru ini. Belajar kebiasaan baru ini kan anak-anak kaget. Ya. Kaget Apa ini? Bahasa Indonesianya. Saya terkejut Pak bahasa Indonesianya. Orang Jawa kalau Bapak Ibu apa ya? Apa namanya ya Pak istilahnya new era itu apa? Ya, era baru kita aja. Era baru. New normal. New normal. Iya. Aduh. Pembelajaran new normal ya. Terus ini Bu, juga ada Bu. Sebentar Pak. Banyak siswa yang terancam putus sekolah. Bu Ferry, maaf tolong diterima. Mau ganti pakai laptop. Oh oke. Ya Bu. Ya terima kasih. Ya. Sebentar. Halo. Sebentar Pak. Ada yang mau ini tuker device. Oke. Ya dilanjutkan Pak Lukman. Monggo. Oke. Pertama ini banyak siswa yang terancam putus sekolah Bu akibat pandemi. Faktor penyebab
Menemukan sumber penyebabnya, Pak. Ini maksudnya gimana ya? Analisa faktor penyebab dan menemukan sumber penyebab. Penyebab berarti apa yang ditimbulkan ya? Ya, menemukan sumber penyebab. Gimana ya analisa? Sebentar, Pak. Coba kita lihat keterangannya. Mungkin dibantu Bapak Ibu yang di kerangka kerja 8 step itu. Monggo. Bapak Ibu. Pak Janu monggo. Menentukan sumber permasalahan. Ya, menentukan. Ada Pak Sidik. Pak Sidik. Iya, menemukan sumber permasalahan. Jadi nanti di situ apa sih namanya isi dari apa saja di dalam pandemi itu sendiri sih. Tadi benar. Dilanjutkan aja, Pak. Bu Ferry tidak menangkap nggih? Kalau di ininya sih Pak, di materinya dia pakai basic tools-nya itu pakai fishbone diagram ya. Jadi ini lebih didefinisikan penyebab-penyebab masalahnya apa saja, yaitu tadi sebenarnya sudah sih kita lebih ke pandemi COVID ya. Jadi kayak validasi atau hasilnya itu ya. Penyebab dominan itu ya pasti karena penyebab pandemi COVID yang akhirnya mengharuskan kita semua untuk new normal itu, termasuk pembelajaran pun juga akhirnya harus beralih ke pembelajaran new normal seperti itu. Iya. Kalau sumbernya Bu, kalau pemahaman sumbernya gimana? Sumber penyebab. Di sini hanya ini aja Pak, menentukan sumber permasalahan dominan, itu aja. Tidak ada yang lain sih. Menetapkan tarbeng, analisa masalah. Pak Fajar, monggo Pak Fajar. Cek. Bu Ferry. Iya Pak. Sepertinya Pak Fajar sama Pak Elvison ada masukan itu. Mungkin bisa di mic-nya dinyalakan. Oh, baik Pak. Untuk sumber penyebab sebenarnya kita ambil dari intinya aja Pak. Yang jelas pandemi yang pertama yaitu kita harus istilahnya menjaga adanya protokol kesehatan yang seperti itu juga sumber penyebab juga, karena kita harus menjaga juga jarak misalnya seperti itu atau seperti apa sumber penyebabnya ya. Itu jelas itu. Jadi yang pertama ya pandemi itu memang sumber utama pandemi itu, karena kita kan harus menjaga misalnya itu, menjaga seperti dengan. Yang kedua mungkin ada yang kita harus membuat protokol kesehatan, itu juga sebagai sumber penyebab juga, karena kan terhalang kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, apalagi kan dibatasi apalagi dibatasi kan nggak boleh 100%, jadi harus terbatas gitu. Jadi PTM-nya juga terbatas. Iya benar. Karena juga jadi itu juga sumber penyebab, itu PTM terbatas itu juga penyebab. Karena nggak boleh tatap muka itu 100% full, jadi harus misalnya hanya 50% atau 75% ataupun ada yang 25%. Itu sumber penyebabnya. Itu masukan dari saya seperti itu aja. Masalah. Monggo. Bu Ferry, Pak Fajar ada masukan mungkin? Pak Fajar. Ya, monggo Pak Fajar. Kalau kaitannya dengan penyebab yang nomor 1 itu sudah menyeluruh. Dari pandemi itu kan nanti banyak hal yang turunannya banyak ya Pak. Iya. Itu memang penyebab utamanya di situ. Kalau di tempat kami sama dengan Bu Ferry tadi sampaikan, jadi ya bukan curi, memang sudah kita programkan anak sebagian masuk itu. Yang nomor 1 sudah cukup Pak itu Pak. Berarti satu aja ya Pak, Bu. Iya. Kalau tidak yang bawahnya itu menjelaskan nggak apa-apa, sebagai penjelas nggak apa-apa ini. Iya. Ya benar. Iya, nanti tinggal saya merangkai kata-kata. Yang penting intinya saya sudah dapat gitu Pak. Bu Ferry. Iya Pak. Kalau misalkan nanti
panitia minta sumber referensinya ini sudah dilakukan apa belum? Nanti filenya itu jangan kasihkan aja, enggak apa-apa. Iya, nanti gini aja Pak, pada saat presentasi kan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Pak Lukman ya yang mempresentasikan ya. Untuk pertama ini ya Pak ya. Oh. Tapi nanti gantian nggih. Iya, sepertinya sih kalau yang kemarin kita tidak dibahas lagi deh Pak. Mungkin ini untuk presentasi berikutnya tugas yang kelompok belum tampil mungkin. Iya, betul. Siap. Siap. Oke, ini dapatlah kira-kira saya udah dapat intinya poinnya. Slide. Oke, kemudian yang keempat sebentar. Alhamdulillah. Di sekolah sepi sekarang, Bu. Sepi Pak. Ini. Malah sendiri saya kayak orang hilang. Ya, mencari ide-ide perbaikan. Sepertinya ini udah langsung merujuk ke makalahnya Pak Lukman tadi, Pak. Nanti silakan dilihat aja, Bu. Ya, apa ini Pak? Ide-ide perbaikan nggih. Yang tertuang di makalah Bapak. Bapak melakukan apa di makalah itu? Anak-anak dalam membuat atau praktek elektro kan tidak punya alat. Oke. Iya. Tidak punya alat itu pastilah. Ini pandemi kan tidak punya alat. Terus juga pembacaan komponen juga belum paham. Nah, apa yang ditawarkan ide-idenya ini, Bu? Ada aplikasi ini yang dinamakan Circuit Wizard, Bu. Halo? Ya, Circuit Wizard. Ya, Wizard, Pak. Ya, Wizard. Circuit Ya. Wizard. Yaitu aplikasi yang bersifat open source atau portable. Tidak perlu penginstalan yang rumit dan tidak memakan memori penyimpanan data yang terlalu banyak. Dan bisa dibuka saat offline tanpa harus online terlebih dahulu. Itu, Bu. Tidak perlu penginstalan rumit, kapasitas simpannya. Halo? Ya, kapasitas simpan data kecil ya, Pak ya? Ya. Terus apa lagi Pak yang ketiga tadi? Bisa dibuka saat offline. Oh iya. Tanpa harus nyambung ke internet gitu aja. Iya. Nanti jenengan tambah Ya, Pak. kata-kata Ya, yang penting ini poin-poinnya Pak. Nanti pengembangan bahasa insya Allah saya ini. Oke, lanjut. Cukup ya Pak, ini ya Pak ya? Oh, sudah ini aja. Ide perbaikannya ya. Terus kemudian, oke. Bentar, 4. Berapa slide, Bu? 8 Pak, karena kita ngikutin 8 langkah toh. Berarti kurang 3 ya? Iya. Wah, siap. Implementasi rencana perbaikan. Oke. Berarti implementasi. Kayaknya ini ke ini Pak, metode pelaksanaannya. Nah, berarti ke prakteknya ya, ke iya. Ya, bagaimana ya? Sepertinya ke metode pelaksanaannya gimana? Misal Bapak buat kelompok, terus kemudian anak-anak di. Langkah pertama ini mempersiapkan alat dan bahan. Ini persiapkan alat dan bahan. Apa aja Pak alat bahannya Pak? Alat bahannya ini Bu, apa namanya, komponen pasif sama aktif Bu. Komponen pasif, komponen aktif dan komponen aksi. Komponen pasif dan aktif. Pasif dan aktif. Yang dimaksud dengan komponen pasif ini komponen yang
tidak membutuhkan arus listrik atau sifatnya menghambat, Bu. Kalau yang komponen aktif, Tidak membutuhkan arus listrik ya, Pak? ya betul. Kalau yang aktif sebaliknya, aktif membutuhkan arus listrik. Kalau yang pasif contohnya, langsung ke contoh, Bu. Contohnya komponennya apa? Yang Ya. Sebentar, Pak. Ini yang aktif membutuhkan arus ya? sifatnya agresif lah, sifatnya agresif. Ini komponennya ini nyata, Pak? Nyata atau software ini? Kalau di VL-nya itu software, Bu. Berarti ini software, komponen pasif aktif ini? Ya, tapi misalkan apa anak-anak punya di rumahnya, ya monggo. Gitu. Kalau komponen aktif pasif itu kan komponen elektronika itu toh, Pak, bukan software kan? Enggak, maksudnya ini yang aplikasinya, Pak. Aplikasinya kan juga ada di ini. Oh, aplikasinya. Tapi kalau yang disebut sebagai komponen aktif dan pasif di elektronika kayak itu kayaknya kan ada. Ya, yang pasif ada resistor. Nah, gitu kan? Yang aktif ada transistor, gitu aja. Nah, iya. Berarti anak-anak harus punya ini di rumah, membeli ini gitu maksudnya? Enggak harus, Bu, enggak harus, tidak harus. Nah, di sini kita mau tuliskan apa ini untuk research kita ini? Risetnya Apakah ya, risetnya kan ini pakai pakai aplikasi. ya? Untuk menanggulangi anak-anak kan yang belum punya komponen ataupun yang sudah mempunyai. Ini sebagai referensi tambahan atau belajar alternatif, Bu, terkait mengatasi problem yang sudah kita bahas ini. Iya, jadi Pak Lukman anak bisa diwajib. bertanya, Pak. Monggo, Pak Janu. Oke, Oke. monggo, Pak Janu. Cek, biar saya juga paham. Jadi ini tadi kan saya kok agak yang tadi karena saya juga bukan elektro, jadi biar juga paham. Untuk komponen aktif dan pasif tadi ya, Pak. Berarti itu anak itu nanti pembelajarannya itu menggambar rangkaian atau mengidentifikasi komponen atau bagaimana nanti untuk nanti ya terakhirnya itu. Ya. Nah, berarti Jadi kalau langkah yang pertama itu anak-anak memahami simbol komponen, Bapak. Halo, Pak Janu. Simbol komponen, betul. Komponen. Nah, setelah simbol komponen, anak-anak menggambar di skema rangkaian itu. Misalkan kalau kita jalan di sini itu membuat rangkaian lampu sederhana lah gitu. Atau menyalakan LED gitu ada. Nah, setelah itu anak-anak menjalankan rangkaian itu gitu loh. Jadi menjalankan itu berupa bentuk aplikasi, bukan sebuah produk. Nah, berarti 3 ini, Bu, mungkin target yang bisa nanti dimasukkan di target tadi. Mungkin loh, sebenarnya sudah menjawab target, Pak. Terima kasih. Simbol komponen, menggambar rangkaian dan sebagainya. Itu, Bu. Terima kasih Pak Janu untuk masukannya. Monggo di Bu Ferry ditambahkan. Lalu untuk implementasi rencana pembelajaran perbaikannya berarti jadi dari 3 target tadi nanti kita buat langkahnya. Apa, Pak, langkahnya. yang terakhir, Pak? Memahami simbol komponen, menggambar skema rangkaian, kemudian mengaplikasikan. Ya, Pak, ya, Pak Lukman ya. Atau menjalankan. Nah, menjalankan rangkaian yang sudah dibuat. Mungkin Bu, kalau kita ya di jurusan TKL ya, Bu, ini saya cuma merekam aja. Mungkin seperti pembelajaran kelistrikan lah, Bu. Ya, wiring diagram, Pak. Wiring diagram. Kalau ini saya rasakan anak disuruh membaca simbol-simbolnya, lalu membuat rangkaian gambar, lalu cara kerjanya. Mungkin itu. Jadi cara kerja dari sistem itu, gitu loh. Iya. Nah, makanya berarti langkah-langkah perencanaannya berdasarkan target ini aja, Bu, lebih mudah. Pak Lukman lebih tahu nanti untuk anak itu biar cepat memahami simbol komponen bagaimana, lalu untuk menggambar rangkaiannya bagaimana, lalu sampai dengan nanti membacanya. Mungkin itu bilang implikasi rencana itu kita buat gitu. Iya, monggo Pak
Iya, sebentar Pak Lukman. Pak Fajar, silakan Pak Fajar, mungkin mau kasih masukan. Kalau sudah seperti itu 1, 2, 3, 4, itu nomor 4 mungkin geser Bu, karena Iya. nomor 4 itu mempersiapkan alat bahan. Ya, iya Pak. Ini saya tulis-tulis dulu semua Pak. Saya rangkum apa yang memang jadi omongan kita, nanti baru penempatannya kita susun lagi. Bu Ferry, Ya, Pak Lukman. itu ada Pak Cecep mau raise hand. Ya, ya, monggo Pak Cecep, silakan Pak Cecep. Ya, Bu, terima kasih Pak Lukman. Mohon maaf saya kameranya di ini Ya. sinyalnya kurang bagus. Mungkin gini Bu, yang jadi pertanyaan saya kan saya kurang paham nih di elektronika ya, elektronika industri. Nah, yang secara umumnya mungkin sebelum supaya kita bisa memberikan masukan atau apa, kalau berdasarkan tugas itu kan inovasinya, nah, mungkin Pak Lukman bisa memberikan gambaran awal dari rangkaian ini, inovasinya itu di apanya gitu, inovasi implementasi atau inovasi praktikum di masa seperti ini, nah apa gitu, saya kurang intinya gitu, inti inovasi yang kegiatan step ini. Siap. Maksudnya dipraktekkan Pak? Kan kalau praktek seperti biasa gitu ya, ditugaskan sebenarnya kan. Nah, untuk yang akan kita laksanakan ini, inovasinya itu di proses apa gitu, di seperti apanya gitu. Oh ya, udah Bu Ferry, Mungkin saya menangkap. ya, mungkin begini Pak Lukman, kalau memang ini ada aplikasinya atau Pak Lukman bisa menjelaskan realnya seperti apa jika Pak Lukman mengajar kepada anak-anak gitu. Jadi kita bisa paham secara prosesnya seperti itu. Saya izin share screen ya. Halo Bu Ferry. Ya, monggo Pak. Izin share screen ya. Ya, silakan Pak. Jadi Bapak Ibu. Sebentar. Saya belum. Saya stop ya. Oke, siap. Terlalu bersemangat ini. Saya share screen. Jadi Bapak Ibu, ini simulasi saya mengajar ya. Jadi sudah kelihatan Bu share screen saya? Belum ya? Belum Pak. Oke, sebelum ke pemaparan, Bu, nanti saya kirimkan link softwarenya. Nah, nanti kan Bapak Ibu bisa mencoba lah, ya toh? Ya. Bisa mencoba nanti apa yang sekiranya mau ditanyakan. Oke, jadi langkah pertama ini anak-anak membuka aplikasi yang sudah saya berikan. Contohnya seperti ini ya. Sudah kelihatan Bu ya share screen saya? Sudah Pak. Ini saya simulasikan, saya buka softwarenya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ini sirkuit wizard. Ini. Very kelihatan ya softwarenya ya? Iya Pak, sudah. Ini diklik satu kali. Nah, setelah itu diklik yang exe ini Bu ya. Halo? Iya Pak, iya, Pak. ada. Monggo. Diklik satu kali. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu VL, Virtual Laboratory Elektronika. Oke, sebelum ini kita jelaskan, sebelum ini kita berikan tugas, anak-anak kita jelaskan dulu. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu. Ini seperti biasa ya, membuat kerja baru, file new ini menu-menu toolbar-nya, terus ini untuk mensimulasikannya. Lah, untuk mencari simbolnya, ini ditekan Bapak Ibu, ditekan menu galeri. Nah, menu galeri ini kita butuhkan apa? Sumber
listrik dengan cara ini, klik for supply ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita geser. Ya. Setelah itu kita butuhkan lampunya. Kelihatan ya Bu Ferry ya? Iya Pak, baik Pak. Mungkin begini Pak Lukman. Pak Lukman sudah ada yang punya, sudah jadinya Pak. Oh, Oke, gitu. saya sudah, mudah-mudahan kita teman-teman juga paham bahwa teknisnya adalah memang software, inovasinya adalah kita penggunaan software atau aplikasi, kemudian kita sudah ada gambaran sedikit cara penggunaan softwarenya. Mungkin yang sudah jadi Pak, jadi kita anak-anak kan betul tadi kata Pak Janu, yang pertama dituntut untuk memahami simbol-simbol kelistrikan, kemudian mampu membuat wiring diagramnya, kemudian menjalankannya. Nah ini. Mungkin di skip. Oke, sampai sini. Jadi cara menjalankannya Pak? Ya ini diklik run Bu. Oke. Ya. Nah ini kan nyala, ini kan belum nyala. Nah, kan nyala kan? Ya. Nah, Ya Pak. terus setelah itu kalau ingin membuat PCB ini Bu, ditekan PCB layout ini Bu. Bagian bawah. Ya. Nah, ini. Nah, di sini ada real. Nah, ini current flow, logic level. Ini ya, artwork. Ini layoutnya dan ini ada variasinya Bu. Itu otomatis ya Pak? Otomatis. No. Ya. Nah, Bagus. setelah itu ada daftar komponen yang lengkap. Nah, ini lengkap. Ini otomatis, bukan manual. Sudah Pak, jadi sepertinya kita sudah bisa ikut memahami apa yang menjadi program ini. Sekarang kita fokus lagi ke tadi slide 8. Ya, insya Allah kita sedikit banyak sudah tahu Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman. Insya Allah kita sudah ada gambarannya. Artinya kita sudah sama-sama. Setuju Pak sudah Lukman, ada. Pak Fajar. Kita lanjut aja dulu. Ya, sudah ada bayangan teknisnya seperti apa. Kita balik lagi ke yang 8 langkah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebentar. Saya senang ini, kelompoknya hidup semua ini. Iya Pak Lukman. Ya, jadi Bapak-bapak yang lain bisa bantu. Kita udah ada bayangan kita sekarang. Pak Baik. Janu, mohon kita dibantu ya. Iya Pak, saya juga nggak paham robotik ini. Tahu saya wiring diagram itu, kelistrikan itu. Naila ya. Tapi langkahnya udah paham maksudnya. Ya, berarti untuk yang langkah keempat, ide perbaikan, oke, udah cukup ya Pak. Berarti kita menggunakan aplikasi tadi ya, Circuit Wizard. Perbaikannya bukan menggunakan Bu, tapi mungkin menciptakan. Ini diciptakan Pak Lukman nggak? Boten Pak. Ini boten toh? Boten. Saya kira jenengan buat ini, ya udah. Ini. Berarti medianya sudah ada ya Pak Lukman ya? Media sudah ada. Berarti inovasinya itu penggunaan media ini sebagai alat bantu untuk mengatasi dari penyebab COVID tadi ya Pak ya? Iya. Berarti dimodifikasi jatuhnya ini. Oke. Oke, menggunakan ini ya. Kalau kita mau belajar. Halo? Pak Fajar? Halo? Saya kira jenengan menciptakan. Saya kepikirannya itu mau belajar gimana kok bisa bagus. Wah, ini MGW ini elektronik Bu. Iya. Ferry kayaknya elektronik. Pak Fajar. Halo? Pak Fajar elektro. Saya otomotif tapi seneng elektro, Pak. Wah, keren. Sekarang yang dibutuhkan mah orang elektro loh Pak Fajar. Orang mekanikal kalah ini. Karena dari SMP yang dikenalkan guru saya elektronika, jadi sensor semua. Iya, sensor semua. Iya, monggo. Lanjut ya, kita yang berarti yang implementasi rencana perbaikan, langkah-langkah untuk menjalankan program itu ya Pak, berarti ya? Ya, betul. Saya rasa gitu Bu. Langkah bagaimana menjalankan program itu anak bisa mengenal simbol. Lalu langkah program itu anak bisa menggambar skema rangkaian sampai dengan menguji coba gitu kan? Iya. Iya Pak Lukman gitu ya Pak Lukman ya? Pak Lukmannya keluar ini. Pak Lukman.
Kalau dilihat yang tadi langkah pertamanya apa nggak nginstalasi programnya tadi ya? Iya Pak. Ini mau saya nambahkan Pak. Mengunduh. Kabur ini. Kabur Terpental sinyalnya. mungkin. Wah, ini masuk lagi. Tadi aplikasi apa namanya? Oh, Circuit Wizard. Betul Bu, mengunduh dulu, lalu mungkin nanti memprogram dalam mungkin HP ataupun langkah-langkahnya kan itu. Ya, anak memahami simbol-simbol. Pak Lukman. Kemana Pak Lukman ya? Monggo Pak Lukman. Ya. Kenapa? Mengunduh dan sebentar. Pak Lukman, Oke, Pak. Pak mau nanya, kalau misalkan itu kan aplikasinya di laptop ya, di PC. Tapi kalau untuk di program di HP itu bagaimana, Pak? Oke. Untuk sementara ini yang kita coba itu yang pakai yang di laptop, Pak. Itu Tapi untuk di handphone itu ada, Pak? ada, tapi Oh. di ini, Pak, di Play Store. Di Play Store. Iya. Tapi Di Play hasilnya belum memuaskan. Maksudnya yang sementara ini, Pak ya, sementara ini yang maksimal itu di laptop gitu. Nah, itu iya. yang disampaikan tadi bisa masuk ke evaluasi hasil, Pak Lukman. Tadi nanti masuk ke evaluasi hasil nih yang sekarang ini ya. Kalau di Iya, benar. apa di laptop Tadi yang Iya. tadi ditambahkan Bu Ferry. Terima kasih Pak Cecep, Pak Sidik. Sami-sami, Pak. apa tadi namanya aplikasi sirkuit? Belum bisa ya Pak ya? Pak Lukman? Halo? Untuk yang di HP belum bisa ya? Belum bisa, belum bisa, Bu. Belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal nih berarti bisa tapi nggak maksimal atau tidak bisa sama sekali? Sudah bisa tapi Belum maksimal. Apa ya? Iya, belum maksimal. Kata-katanya gimana ya? Ya jenengan anu lah. Gitu. Kemudian dampaknya kepada ini Pak, pembelajaran Bapak di kelas pakai itu? Ini tadi kan sudah ada penelitiannya itu. Bisa dibantu Pak dirangkum di sini di. Jadi sebelum pelaksanaan ini bahwa tingkat
prestasi sama partisipasi anak ini kurang sekitar. Halo Bu Ferry. Ya, Pak, monggo sambil saya ngetik. Jadi sekitar 30 untuk motivasi dan prestasinya 30. Ini sebelum, Bu. Sebelum PL. Sebelum apa? Indikatornya apa, Pak, yang dibuat, Pak? Motivasi sama prestasi. Motivasi. Oh, ya. Sama prestasi. Motivasi belajar sama prestasi belajar. Setelah, Pak? Nah, setelah VL ini meningkat 93, yang motivasi, yang prestasi 95. Itu bagus banget itu, Pak. Iya, Pak, anak-anak kan seneng game itu. Game apa? Game aplikasi itu. Tapi anak-anak nggak terkendala, Pak, karena cuma bisa di laptop itu. Ya itu kan dievaluasi itu. Kan kita sudah mencantumkan dievaluasi itu. Yang kurang. Ya, berarti anak-anak rata-rata punya laptop. Iya, betul. Oh. Yang di ininya, Pak, apa HP-nya, maksudnya HP-nya itu memang bisa sih, tapi ya itu space-nya itu ada yang connect, ada yang nggak connect. Iya, iya. Apa Ini evaluasi device-nya hasil. ya? Apa ada device HP yang kurang, Bu, ya? Saya belum coba, Pak. Aplikasinya apa, Pak? Circuit Wizard di Play Store itu? Di Play Store itu. Iya. Mungkin juga kaitan dengan spesifikasi HP, Pak. Karena kan kalau di laptop mungkin kemampuannya kan lebih kuat. Kalau di HP mungkin kan karena memang kemampuan HP-nya. Jadi ini permasalahan teknis di peralatannya saja, saya kira. Atau bisa ditambahkan, Bu Ferry, dari masukan dari Pak Fajar? Enggak, kalau itu kan sudah masuk tadi, Pak, nomor 1 sudah. Oh, sudah. Oh, nggih, Bu. Sudah. Terima kasih, Pak Fajar. Pak Fajar. Iya, Pak. Jenengan dapat salam, Pak, sepertinya, Pak. Dari siapa? Pak W. Jenengan kenal Pak G? Pak sinten? Pak Joko Wicaksono. Oh, kenil no niku konco. Kuliah. Oh, nggih. Salam Pak G. Nggih, Pak, matur nuwun, salam balik. Nggih. Konco kuliah, Pak G. Teman kuliah sak jurusan ngalor ngidul ya sok bareng dek. Niku asli Malang, Pak. Dalam? Asli Malang, Pak Joko. Ya. Bisa dilanjut, Pak? Standarisasi dan rencana pencegahannya. Ini saya kok nggak maksud ya. Standarisasi dan rencana pencegahannya. Bu Ferry. Iya, Pak. Kurang 7 menit lagi ya. Pak, kemarin itu kita dikirim materi itu hanya 2 ya, yang Edward Rosidi sama Bu Yulika itu hanya kirim 8 step ya. Dia nggak ngirimkan materi yang contoh kran air kemarin ya. Oh iya, gitu. Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Iya, jadi kita untuk memahami yang langkah ke-7 ini kayaknya Pak Lukman, Bu, yang lebih paham ini standarisasi dengan program ini apa gitu, Bu. Kemudian pencegahannya seperti tadi, misalkan kendala kan kalau yang tidak mempunyai laptop, yang tidak memiliki laptop, kemudian pakai HP kan itu terkendala. Nah, ketika ada yang kendala seperti itu, berarti antisipasinya apa supaya tidak jauh dengan target dengan yang menggunakan laptop gitu, Bu. ya, berarti standarisasinya ada nggak, Pak? Laptop speknya, HP speknya? Ya, mungkin Pak ini yang harus lebih menjelaskan, Pak Lukman. Ya, saya jelaskan ya. Diisinya misalkan. Oke, saya jelaskan ya. Ya. Untuk pakai PC
PC itu minimal Pentium 4, Bu. PC minimal Pentium 4. Terus untuk HP ini minimal ini Bu ya. Spesinya apa ya minimal ya? Misalkan. Ke Android berapa Pak? Android berapa? Misalnya Android berapa? Android Iya. 7, 8 seperti itu aja 5. Pak. Android 5, Pak. Oh, Android 5 ya sudah Android 5. Android 5 itu KitKat kalau nggak salah. Android 5 aja buat di situ Bu. Ya, Android 5. Android 5 aja buat Android seperti ini. Iya. Karena Android 5 itu KitKat KitKat ya? KitKat kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa Android 5 aja. Nanti salah Android 5 aja nggak apa-apa. Iya. Di iOS nggak bisa ya Pak ya? Di ini Bu, Apple iOS. belum nyoba saya. Oke. Yang Dah di ini aja. Ya. Atau nanti mungkin teman-teman coba enggak apa-apa. Sebentar. Untuk tidak menggunakan. Terus ini laptop Bu, minimal Bu. Ya. Yang laptop kan belum. Itu kan PC. Yang laptop ya Windows 7 lah. Sama Pak. PC itu sama Pak. Sistem operasinya. Sama Kalau kan? Pentium itu OS-nya. prosesornya Pak. Ya, betul. Prosesornya. Windows itu OS-nya. Windows OS-nya Pak. Windows Jadi Windows-nya Windows 7 seperti itu aja. Prosesornya Pentium Ya. 4 seperti itu aja Pak. Sama laptop kan PC itu sama Pak. Terima kasih Pak Elvison, Pak Iya. masukannya. Salah. Pentium 4 Windows 7 ya? Ya, Pentium 4 Windows 7. Pentium 4 itu Pentium 4 berarti yang Pentium 4 biasa Pak ya. Standar minimal ya Pak. Ya. Sekarang tuh Core i ya? Iya, sekarang Core i sekarang. Sudah banyak Bu. RAM-nya juga dipengaruhi nggak Pak? RAM-nya Pak? RAM-nya misalnya Halo? ya RAM-nya berapa giga gitu, apa minimal 1 giga atau berapa RAM-nya? Kemarin saya nyoba pakai Windows XP itu bisa Pak. Nah, bisa berarti RAM 2 aja cukup itu Pak, RAM 2 aja. RAM-nya 2 giga gitu. Windows XP itu bisa. Iya. Windows XP itu belum semua 7 itu. Service pack. Iya, berarti pas lah itu untuk Pentium 4 pas tuh Windows XP. Pentium 4. Oh, berarti belum Windows 7 ya, Pak ya? Iya. Minimal Windows XP aja Pak, seperti itu ya? Pak. SP3 nggak apa-apa. Service pack 3 ya. Iya, iya. RAM-nya juga pengaruh juga, RAM-nya 2 MB atau berapa gitu, apa 512 gitu, RAM-nya kan apa 1 GB gitu. Aja seperti itu. Tapi biasanya kalau Pentium 4 Windows XP ini RAM berapa sih, Pak? Biasanya RAM-nya 512 biasanya itu. 512 ya? Iya, 12 MB, tapi buat aja 1 GB nggak apa-apa, Bu. 1 GB ya. Iya, itu aja. Kalau sekarang mungkin sudah di atas 1. Kalau yang 512 mungkin sudah nggak ada ya, Pak? Nggak ada lagi. Rata-rata sekarang di atas 2. Minimal sekarang udah rata-rata minimal 8 sekarang, 8 giga sekarang. Udah 16. Tapi nggak apa-apa itu buat kan standar minimal itu kan. Maksimal. Iya, standar minimal itu. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Kan kita buat standarnya. Oke, itu aja Bu. Pak Lukman. Nah ini kan udah muncul nih Pak ya, standarisasi dari media. Pak Janu, apa ini Pak? Rencana pencegahan ini Pak? Enggak Bu, yang ini Bu, yang kan ini standarisasi spek atau media yang digunakannya ya, alatnya. Nah kalau misal untuk SDM-nya ada nggak standarisasinya misalkan? So itu harus basicnya apa atau latar kompetensi sebelum menggunakan ini dia harus seperti apa mungkin kalau ada gitu kan, kalau enggak ya. Iya, ayo Pak. Apa saya tambahkan? Tadi minimal monggo Pak. Memahami dasar komponen elektronika. Anak-anak sudah harus memahami ya dasar komponen elektronika, pasif dan aktif. Ya.
Terus yang kedua, memahami ilmu dasar kelistrikan. Kayak hukum Kirchhoff itu Pak ya. Itu luas itu. Udah itu aja kok. Kirchhoff ya, nanti dicari yang benernya. Kemudian ini untuk rencana pencegahannya, Pak. Apa ini, Pak Zulatif? Pak Janu? Pencegahan gimana? Iya, Bu. Untuk rencana pencegahan ini? Mungkin udah kali Bu, kayaknya cukup segitu dulu. Nanti kan kita langsung masuk ke poin yang terakhir itu Bu, buat langsung terkait hasil akhirnya itu. Apa sih namanya? Itu rencana pencegahan. Rencana berikutnya apa? Sebentar. Oh, berarti kita langsung masuk ke 8 aja, Pak ya? Iya Pak, Bu. Mana tadi? Penetapan perbaikan berikutnya. Nah, itu. Jadi nanti udah langsung keluar hasil dari poin ke-7 itu sendiri. Nanti kita mulai lagi dari depan biar agak match gitu. Nanti kan muter ya. Iya. Ya. Silakan Pak, udah. Udah nonton di Ini Pak, udah penetapan perbaikan berikutnya. ulang dulu Bu tadi yang apa itu faktornya yang untuk diperbaiki tadi apa sih? Penetapan perbaikan berikutnya. Berarti Bu, itu kan ada dua aspek ya Bu. Pertama dari kalau saya lihat adalah dari sarana, ya kan, dari standarisasi itu. Lalu yang kedua dari anaknya itu sendiri, jadi pengguna sarananya yang mungkin nanti berdampak pada yang tadi faktor SDM tadi ya Bu. Yang kita bahas sekarang yang sarannya dulu untuk bisa memenuhi dari standar itu kira-kira faktor perbaikannya apa? Nah, mungkin ya ini di awal pembelajaran mungkin anak itu di awal pembelajaran ini kan faktor penetapan perbaikannya Bu ya, di awal pembelajaran itu harus disosialisasi tentang standarisasi itu dulu, penggunaan peralatannya. Jadi standarnya itu dipahami oleh anak, lalu kita komunikasikan mungkin dengan orang tua lewat wali kelas atau bagaimana untuk memfasilitasi dari peralatan itu. Dan karena itu dibutuhkan mungkin sebagai salah satu alat pengganti kalau kita tidak bisa ke lab tuh Bu. Jadi memang harus disiapkan itu. Lalu yang kedua mungkin ada buku panduan atau seperti membuat aplikasi kita untuk penggunaan
peralatan dari HP yang standarnya itu tadi sama mungkin laptopnya. Penggunaan sistemnya tadi seperti apa. Baru penggunaannya Bu, mungkin fitur-fiturnya, lalu cara mendownloadnya bagaimana gitu. Tutorial ya Pak ya? Nah, ada tutorialnya lah gitu. Nanti dari kita sebagai pengajar membuat tutorial dulu. Nah, untuk penggunaan dari alat tersebut sehingga nanti siswa Membuat tutorial penggunaan aplikasi oleh guru. dikasih oleh guru. Oke. Nah, kalau sudah paham dengan itu kan kita mau memberikan soal apapun, job apapun, pembuatan tadi mungkin simbol apa, buat rangkaian apa, dia sudah bisa kayak AutoCAD tuh klik-klik ini letaknya di sini, kalau buat garis seperti ini dan sebagainya. Itu mungkin Pak Lukman yang lebih tahu, monggo. Iya. Mungkin langkahnya itu aja. Terima kasih. Bu, izin. Iya, monggo Pak. Ya, menyambung dengan yang Pak Janu sampaikan, Bu ya. Sebenarnya yang di Pak Cecep ya. penerapan perbaikan berikutnya itu lebih ke kalau misalkan yang tadi proses tadi rangkaian tadi sampai standarisasi kemudian pencegahannya itu sudah berhasil gitu Bu ya. Ketika sudah berhasil kemudian kita akan melakukan ke step yang lain gitu Bu. Mungkin di poin 8 itu seperti itu, penetapan perbaikan berikutnya. Jadi apa nih yang harus diperbaiki berikutnya? Kalau di poin yang 7 tadi yang di standarisasi juga mungkin harus dilengkapi juga. Ini kayaknya lebih ke standarisasi itu ke SOP-nya juga gitu. Kalau di bengkel misalnya apa, ini standarisasinya itu SOP gitu. SOP-nya seperti apa. Kemudian kalau misalnya tidak sesuai SOP, maka ini harus balik lagi kan ke alurnya itu. Nah, poin 8 ini adalah ketika misalnya sudah berhasil nih di materi dasar, berarti rencana berikutnya yaitu ke aplikasi yang lebih lagi gitu atau ke sistem yang lebih rumit lagi seperti itu mungkin gitu juga ya kalau dibaca sekilas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sampai ke tahap 7 itu sudah sampai detail. Nah ini Bu, ya bagus Bu, terima kasih disampaikan. Ini kan sampai ke tahap 7 ini goalnya itu sudah terlihat sebenarnya, udah kita harus standar berhasilnya itu di sini gitu. Nah ini akan kita bentuk sehingga kalau dilihat garis ini balik lagi ke 1 gitu. Jadi kita menentukan apa nih yang bisa dilakukan setelah ini berhasil gitu. Mungkin gitu. Halo. Iya, monggo Pak Lukman. Bu Ferry, ini saya menangkap penjelasan dari Pak Cecep tadi barusan ya. Iya. Ya, oke. Bu Ferry, ini saya sediakan linknya panduan aplikasinya sama softwarenya. Nanti saya kirim atau sekarang saya kirim ya? Ya, melalui grup aja Pak, biar bisa difahami bersama. Nanti kan Bapak Ibu kan bisa mencoba sendiri nanti. Nah, nanti terkait itu nanti coba apa yang kiranya bisa ditambahkan terkait dengan presentasi yang kita buat sekarang ya. Ini aja Pak Lukman gini aja. Sebenarnya kalau misalkan kita coba juga kan ini memerlukan waktu juga kan pemahamannya. Nah gini aja, ketika Pak Lukman misalkan menyampaikan ini ke anak dan anak ini berhasil, maka apa yang akan Pak Lukman lakukan lagi gitu aja Bu? Untuk di penetapan perbaikan berikutnya gitu. Setuju Pak Cecep. SOP-nya tadi. Kita secara teknis itu tidak banyak masuk di sana Pak. Nah sebenarnya yang saya sangat menguasai ini standarisasi, kemudian pencegahan seperti apa. Nah itu di Pak Lukman gitu. Sehingga kalau goal di sini sampai nomor 7 ini goal, maka ya lanjut ke 8 dan 8 ini sudah memikirkan untuk ke 1 lagi gitu. Apa nih improvementnya gitu ketika ini sudah kalau belum berhasil ya tadi pencegahannya sudah ada, kita cek lagi kan ini balik lagi ke sini. Iya. Tadi mungkin begini Pak Lukman, tadi kan kita dievaluasi hasil kan kita sudah tahu bahwa setelah penggunaan aplikasi ini ternyata motivasi dan prestasi belajar dari siswa Bapak kan meningkat. Tapi kan kita tidak stuck di situ, pasti akan ada lagi perbaikan berkelanjutan yang akan datang. Nah, kira-kira Pak Lukman selaku guru pengampu, apa Pak Lukman rencana untuk perbaikan di berikutnya? Ya. Untuk misalkan, ini Bapak Ibu ya, misalkan
metode ini kurang efektif gitu Bu ya? Ya, hasilnya dulu Pak, mungkin hasilnya tadi kan memuaskan. Lalu Oh tadi iya. kalau saya tidak memuaskan, nanti bagaimana sampai Oke, dengan siap. SOP-nya Ya, nanti ya. Pak. Oke, siap. Siap menangkap. Jadi dianggap sudah memuaskan dulu Pak untuk mengisi poin 8 ini. Yang benernya mana ini? Saya bingung. Antara Pak Janu sama Pak Cecep yang mana ini? Tadi untuk evaluasi hasil kan kita sudah sepakati bahwa untuk setelah digunakan aplikasi ini ternyata di siswa Bapak untuk motivasi belajar dan untuk prestasi belajar meningkat ya Pak, yang tadinya 30% bisa mencapai 93 dan 95%. Artinya dari hasil itu tentunya kan pasti memuaskan. Nah, dari hasil itu akan ada tahapan berikutnya adalah untuk standarisasi dan rencana pencegahan serta penetapan perbaikan berikutnya. Dengan hasil yang sudah seperti itu, ada rencana tindak lanjutnya tidak Pak untuk Oke, siap. ke Nanti depannya? ini saya jelaskan menurut versinya Pak Janu ya. Ya, setelah itu ke versinya Pak Cecep. Oke. Kalau menurut versinya Pak Janu, ini apa setelah kita membuat apa namanya? Setelah ini goal ya. Prestasinya 95 dan itu 93. Jadi step berikutnya yaitu anak-anak membuat produk, Bu. Sebentar Pak. Oh iya ya, maaf. Tulis Bu. Sebentar Pak, sebentar. Saya Oh, ganti slide ya. Oke, saya ganti slide aja ya. Yang tadi sudah paham. Mantap ini. Ini pemikirannya kritis semua ini. Saya tidak hapus dulu ya, saya lanjutin di sini ya. Ya, Oh, dilanjutkan. ya. Kita membuat produk tugas akhir. Elektronika. Misalnya membuat dimmer lamp. Apa Pak? Dimmer. Dimmer lamp. Dimmer. Dimmer lamp. LAMP. Dimmer Bu, dimmer. Dimmer. Lampu Dimmer. dim. Udah datang ya? Ya, hati-hati ya. Bentar Pak. Oke. Dimmer lamp. Kebetulan yang ngomong anak saya izin pulang karena besok kan mau lebaran, sudah dijemput travelnya. Oke, siap. Dimmer lamp. Ya. Oke, kemudian Pak? Terus membuat produk ya. Sama mengoperasikan, Bu. Apa Pak? Siswa mengoperasikan. Setelah buat kan mengoperasikan. Itu ditambahkan produk tugas akhir. Oh ya, Bu Ferry. Iya Pak. Mengoperasikan sama mempresentasikan itu sama tak? Beda sih Pak. Kalau Ya, mempresentasikan dia akan ditambahkan aja. Duh, maksudnya poin Oh. ketiga tadi. Ini kan poin kedua, mengoperasikan. Yang ketiga, mempresentasikan. ya. Ya sudah. Sebetulnya satu sih yang belum. Apa itu Pak? Ini laporan siswa. Oh, kan harus ada laporan. Apa enggak ya? Enggak usah ya. Kebanyakan. Gimana Bapak Ibu yang lain tanggapannya? Apa cukup 3 ya? Oke Bu, cukup Bu. Nggak apa, Bu. Bapak Ibu yang lainnya? Sampai jam berapa ini Bu? Bu Ferry, Iya Pak.
Sampai jam berapa ini? Sampai selesai, Pak. Sampai selesai. Kayaknya udah ini Pak ya. Oh. Tinggal pengembangannya aja. Saya Cukup ini, tinggal Pak. pengembangan. Ya, ini tinggal pengembangan, betul Pak. Tapi begini Pak, Saya masih tertarik dengan Pak Caca Ya. tadi, Bu. Kita itu di standarisasi itu kita buat SOP-nya. Di SOP dari pembelajaran tadi sebagai standarisasi. Ya. Walaupun standar itu kan berdasarkan SOP. Nah, mungkin di situ juga ada langkah-langkah menurut dalam saya, pembelajarannya. Nah, gitu. ya. Ini sebenarnya inputnya sudah banyak, Pak. Nanti tinggal saya memasukkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Seperti ini, awal pembelajaran siswa paham standarisasi peralatan. Ini saya pikir ini SOP nih. Sebelum anak belajar aplikasi kan sudah pasti dia harus paham ini dulu kan. Ya nanti udah ada beberapa poin-poin di sini. Nanti saya tinggal mengelompokkan. Cuman saya kok belum puas ya Pak. Kalau belum ini sebentar Pak. Ya, Kenapa? yang mana, Bu? Yang belum memuaskan, Bu? Iya, tunggu dulu Pak. Yang belum memuaskan Saya yang mau mana langsung ini? ke Pak Lukman ini. Saya mau dengar. Saya puas kalau Pak Lukman udah bercerita keseluruhan. Jadi saya sudah nangkep betul. Jadi saya yakin gitu mau yang saya tulis sepaham gitu loh. Artinya sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Lukman dari makalah tersebut gitu. Oke. Bu Ferry, Ya, izin boleh saya gini. ya, monggo. Dari berapa lama ya kita ini Google Meet ini. Nah, intinya saya kan dari awal belum memahami nih gitu ya. Nah, sekarang misalnya sampai sekarang ini seperti apa? Nah, yang tadi seperti permintaan Bu Ferry, misalkan intinya yang disampaikan oleh Pak Lukman ini, presentasi ini atau inovasi ini biasanya elektronika ini dia merangkai langsung karena kondisi pandemi sekarang ini tidak bisa dilaksanakan merangkai langsung di lab sekolah. Misalkan. Nah sekarang dengan inovasi adanya aplikasi ini, siswa itu bisa merangkai walaupun baru secara virtual. Gitu. Betul. Nah ketika misalkan merangkai langsung tidak bisa, tetapi intinya dia paham rangkaian, dia bisa merangkai dengan virtual itu, nah itu dibantu oleh adanya aplikasi tersebut. Nah, Ya. goalnya nanti siswa itu dia paham rangkaian, dia tahu cara kerjanya, dia tahu komponennya, kemudian nanti dicobanya juga secara virtual. Nah di step ke-8 itu nanti siswa itu ketika udah paham benar-benar, dia tinggal melakukan perakitan langsung mungkin seperti itu kalau Cara nyata ya. Nah itu mungkin gitu ya. Iya, iya. Ini untuk memicu, untuk menarik bahwa ini pembelajaran ini kita tidak maksimal merangkai itu secara langsung, harusnya secara langsung tidak bisa nih, tapi materi ini harus disampaikan dan harus lebih menarik. Nah ini mungkin improvisasi atau inovasi yang dilakukan oleh Pak Lukman. Mungkin gitu Pak atau Wah, semakin paham Pak Cecep saya. Keren. Pak Cecep ini ini orang lapangan ini. Monggo. Ya, cukup. Gimana Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Ya, saya menangkap apa yang dimaksud Pak Cecep. Ya, silakan Pak Lukman. Ya, catatan jenengan banyak ya. Jangan lupa ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Makanya saya sih tadinya maunya Pak Cecep ini ceritanya awal nih dari nomor 1 sampai nomor 8. Tapi saya sudah menangkap yang dimaksud beliau. Insya Allah saya udah paham. saya percaya ke Bu Ferry. Insya Allah Pak. Good job. Nanti kan saya share lagi Pak, saya share dulu kan di grup. Jadi kalau ada yang kurang nanti bisa ditambah. Bu Ferry. Ya Pak. Sambil nanti merapikan slide, mungkin penjenengan saya yakin juga sudah membaca sih. Ada apa? Kerangka kerja itu loh Bu. Kerangka kerja yang 8 step itu, mungkin Ini, nanti Pak. itu bisa untuk Ini Pak di Ya. share screen, ya. yang bawahnya Bu, bawahnya. Nah, Ini, itu. ya. Di situ kan mungkin nanti bisa menambah ketika penjenengan, oh ini langkah keberapa, kurang apa. Ya. Itu bisa sedikit gambaran pelengkapnya di situ ada. Iya, insya Allah Pak. Oh ya, Bu Ferry. Ya. Ada satu lagi. Untuk tugas, untuk besok kan kita jelaskan ya, kan diacak dulu ya. Halo? Iya Pak. Diacak itu seperti ada gambar-gambar
kayak lapangan bola itu mungkin bisa ditambahkan Bu, supaya cantik Bu setnya. Oh, waduh Ferry, itu yang bisa sebenarnya Pak Elvison itu Pak. itu bocoran ya itu. Yang bikin itu bukan teman saya itu. Yang bikin Desain itu grafis. orang desain grafis. Iya, Wow, orang Dari desain. salah satu sampai desain grafis kemarin. Iya, Ferry, jadi Ferry. Halo, Saya kira Ferry. Pak Janu. Ferry. bukan itu teman Ya saya. gimana Pak Desain Lukman? grafis. Ferry mungkin bisa request ke Pak Elvison, Pak Janu ini Mas. Iya, Pak Elvison ini orang Nah, multimedia Pak kan. Elvison. Ayo Pak multimedia, Mungkin- dikasih gambar yang menarik Iya. itu loh. Biar nggak Bu, cepet Bu. Nah, saya bingung lah kalau kemarin lapangan bola, kalau ini apa kira-kiranya ya? Lapangan voli Bu. Poli bener, poli bisa itu boleh. Lapangan golf Bu. Sebenarnya adanya ini apa fishbone gitu. Iya, Pak. Kita nunggu statement dari Pak Elvison, monggo. Oh iya, monggo. Pak Elvison. Waktu dan layar kami persilahkan, Pak Elvison. Monggo Pak Elvison. Ya Bu, sebenarnya banyak template-template PPT itu Bapak Ibu bisa ngambil di Canva itu banyak sekali tuh Bu. Cuma Itu aja kayak Bu. ya kalau sudah menguasai Canva kan lebih mudah, Pak. Iya. Bapak Wajar. Enggak Pak, gini Pak. Ya nanti tinggal di download aja di Canva itu banyak sekali Pak, tinggal dimasukkan aja nanti. Saya buat Saya nanti usul- Pak Elvison deh yang memaksimalkan. Ya gini aja. Ya apanya gini aja, ya nanti kita maksimalkan aja di Canva-nya nanti. Kirim aja Bu Ferry ke Pak Elvison, pasti jadi Iya. deh. Iya, Ya. Iya. Ferry, Ya nanti kita lihat ininya, template-templatenya nanti ya. Iya, iya. Ya. Ferry. Iya, Pak. Ya, tadi nanti Udah clear Bu. ini yang menata materinya nanti kalau sudah fix jenengan setorkan ke Pak Elvison kita aja. Iya, betul, Pak. Saya coba buat dulu. Saya juga buatnya nggak ini aja. Yang penting saya konsepnya ya, Pak. Nanti Pak Elvison yang memaksimalkan itu untuk tampilannya. Baik Bu. Tapi jangan kalau bisa besok malam atau hari Rabu ya Bu ya. Karena besok kan Lebaran dulu. Iya. Insya Allah maksimal besok malam ya, Pak ya. Iya besok malam Bu. Berarti Besok nanti malam hari ya. Rabu nanti besok malam atau Rabu nanti saya kerjakan, Kamis bisa kita kirim gitu. Iya, Keren, insya Allah besok keren. malam. Iya. Bagus Iya. ini, Pak. Besok kan. Ya. Jadi, Ya penting ya Pak tulisannya Elvison. aja. Ya tulisannya Ya. yang penting lagi. Nah ya. Ya, betul Pak Nanti Elvison. saya susun, Insya Allah besok kan libur, saya buat besok malam bisa Pak Janu ini. saya kirim ke Iya, Pak nanti Elvison. hari Rabunya Layarnya nanti. putih nggak apa-apa berarti Pak Ya, Elvison ya nggak apa-apa. Ya. Nanti kan saya pindahkan Iya. ke template-nya nanti konten nanti. Pak Janu. Keren, Oke. keren. Ya, itu. Janu monitor. Ya. Pak Janu. Yang penting Kamis insya Allah kita sudah kirim nanti. Kamis pagi kita sudah kirim nanti seperti itu. Ya. Ya. Apa dikasih video-video enggak usah Bu ya. Ini masih biasa aja Bu ya. Oh, Ya, mau Pak, Pokoknya yang yang- maksimal Pak. Iya. Yang Iya. maksimal. Iya. Keren Ya ya, iyalah. Iya. Nanti saya tunggu aja nih. Ya. Nanti saya editkan lagi nanti. Ya. Bu Ferry. Baik. Ya. Gimana Pak Lukman? Di screenshot Bu, buat di screenshot. Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk diskusi kita hari ini. Beberapa poin sudah kita rumuskan bersama. Insya Allah saya akan mencoba untuk merangkai semua apa yang menjadi hasil diskusi dari kita, dan insya Allah besok malam saya bisa kirimkan ke Pak Elvison untuk dimaksimalkan penampilan PowerPoint-nya. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan seluruh kameranya. Kita mau ambil foto screenshot-nya. Oke. Pak Elvison, Pak Lukman, Pak Janu. Pak. Siap. Oke, kita mulai ya. Aman dia. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, ya. Saya stop dulu rekamannya, Pak. Iya. Nanti di-share Bu, di-share seperti biasa. Iya.